Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya 3 posisi rentan tidak lulus P3K Guru 2023 dan contoh penempatan di sekolah non-induk di seleksi P3K Guru 2023. Jadi dalam satu video kami akan membahas 2 informasi sekaligus, sehingga menurut admin pribadi informasi ini sangat penting untuk teman-teman guru honorer P1, P2, P3, P4 untuk meramaikan video ini sekarang juga teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, terkait dengan 3 posisi rentan tidak lulus P3K dan contoh penempatan di sekolah non-induk, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini kami mendapatkan data seperti ini teman-teman ya, terkait dengan formasi jabatan, kemudian jumlah pendaftarnya, kemudian jumlah formasinya, dan sisa atau lebihnya. Nah, contoh kita ambil di sini, misalkan di sini adalah formasi penjas pendaftarnya itu ada 289, sedangkan formasinya itu ada 345, berarti ada kelebihan formasi 56. Nah, ini adalah salah satu skema yang cukup bagus untuk guru penjas orkes teman-teman ya, yang melamar formasi jabatan ahli pertama guru penjas orkes. Kenapa? Karena formasi jauh lebih besar atau jauh lebih banyak daripada jumlah pelamar, sehingga otomatis ada kelebihan 56 formasi. Jadi kalau misalkan di sini ada P1, P2, kemudian P3, maka besar kemungkinan ya keseluruhannya ini 289 yang penting linier dengan formasi di sini formasi penjas orkes. Saya yakin bahwa 289 pendaftar ini baik P1, P2, P3 itu bisa terakomodir ke teman-teman ya, karena jumlah formasinya jauh lebih banyak. Kenapa semudah itu apabila formasi jauh lebih banyak? Karena untuk P2 dan P3 ada afirmasi khususnya teman-teman ya, ada afirmasi khusus, yaitu nilai NAB atau nilai ambang batas atau passing grade itu tidak dikenakan passing grade untuk P2 dan P3, sehingga berapapun nilai yang didapatkan sepanjang ada formasi yang tersedia, apalagi kalau formasinya lebih banyak daripada pelamarnya, itu peluang lulusnya sangat besar teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Nah, seperti ini teman-teman ya alur seleksi P3K Guru tahun 2023. Jadi kita kenal ada 4 kategori pelamar di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023, dan ini adalah data valid atau bagan resmi dari Kemendikbudristek teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, untuk alur seleksi P3K Guru 2023 ada namanya pelamar prioritas. Yang dikatakan dengan pelamar prioritas ini adalah P1, sedangkan pelamar kebutuhan khusus itu adalah P2 atau THK2, dan guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas itu masuk P3. Sedangkan lulusan PPG dan non ASN termasuk guru swasta yang tidak lolos PG dan guru negeri yang tidak lolos PG masa kerja di bawah 3 tahun itu masuk dalam kategori P4. Nah, tentunya bagi P1 ini tinggal menunggu penempatan ya. Kalau formasinya oke, maka ya P1 ini bisa diakomodir teman-teman ya menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023. Nah, untuk urutan pemenangnya ya teman-teman wajib ketahui ini. Di sini kalau kita perhatikan teman-teman ya, untuk urutan pemenang di sini sudah ditekankan ya, untuk urutan pemenangnya setelah tes CHAT itu adalah untuk urutan pemenang untuk P1 itu diambil dari peringkat terbaik dari kota formasi. Nah, misalkan sudah penempatan P1, misalkan jika masih tersedia formasi, maka gilirannya atau prioritas kedua yaitu adalah P2, kemudian P3, dan terakhir adalah P4. Nah, di sini kami ingin menginformasikan kepada teman-teman sekalian bahwa sebenarnya ada beberapa posisi teman-teman ya, ada beberapa posisi yang cukup rentan sih ya, cukup rentan menyebabkan ketidaklulusan bagi pelamar ya, pelamar P3K Guru formasi tahun 2023. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Nah, kalau kita lihat di bagian sini teman-teman ya, tahap
tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia, mulai dari guru lulus PG 2021, kemudian THK 2, kemudian guru honorer negeri dengan masa kerja 3 tahun ke atas, kemudian lulusan PPG. Ini adalah tahapan atau urutan kategori pelamar yang diprioritaskan untuk mendapatkan penempatan P3K Guru 2023. Nah, kira-kira teman-teman ya, kira-kira mana posisi yang cukup rentan untuk guru honorer yang berpotensi tidak lulus? Ya, oke. Yang pertama itu adalah lulusan PPG, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah lulusan PPG. Kenapa kami katakan lulusan PPG itu adalah salah satu posisi yang cukup rentan berpotensi tidak lulus menjadi ASN P3K? Karena lulusan PPG ini masuk dalam kategori P4 atau pelamar umum yang bisa kita katakan sebagai pelamar prioritas terakhir ya, setelah P1, P2, P3. Nah, kemudian guru lulusan PPG ini, PPG Prajabatan maksudnya, itu tidak memiliki sekolah induk dan non induk, teman-teman. Jadi tidak terdaftar di Dapodik, sehingga secara otomatis ketika misalkan tidak ada formasi linier dengan ijazahnya atau sudah tidak ada lagi tersedia kebutuhan, itu sangat rentan sekali untuk tidak lulus, teman-teman ya. Seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebelumnya formasi kemungkinan akan diisi oleh P1, P2 dan P3. Logikanya seperti itu ya. Yang membuatnya rentan sebenarnya adalah karena lulusan PPG ini meskipun memiliki serdik, karena tidak memiliki sekolah induk dan tergabung dalam kategori P4 ya. Itu yang pertama, teman-teman ya. Kemudian posisi kedua adalah guru swasta. Mohon maaf ya. Nah, guru swasta ini juga sangat rentan, teman-teman ya, punya potensi rentan tidak lulus. Kenapa, teman-teman ya? Yang pertama itu tentunya P4 itu guru swasta itu masuk dalam kategori P4 ya. Otomatis untuk formasi kebutuhan kemarin itu 80% itu diperuntukkan untuk pelamar kebutuhan khusus yang diisi oleh P2 dan juga diisi oleh P3, teman-teman ya. Dan kita sudah bisa melihat urutannya bahwa untuk tahapan pengisian formasi itu dimulai dari guru lulus PG, teman-teman ya, kemudian THK 2, kemudian guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas. Kemudian yang terakhir adalah lulusan PPG non ASN termasuk negeri dan swasta. Logikanya seperti itu, teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Sehingga kalau misalkan guru swasta ini tidak punya formasi, tidak punya kebutuhan formasi, itu sangat rentan ya tidak lulus menjadi ASN P3K Guru. Kemudian kategori berikutnya, teman-teman, yang berpotensi tidak lulus adalah guru honorer negeri. Jadi bukan saja swasta, tapi guru honorer negeri juga sangat berpotensi tidak lulus menjadi ASN P3K Guru, teman-teman ya. Contohnya ada di bagian sini, kita buatkan ilustrasi. Misalkan ini, teman-teman ya, di sekolah A ya, di sekolah A ini ada satu guru honorer, tapi ternyata di sekolah induknya itu sudah tidak ada kebutuhan ya. Di sekolah induknya itu sudah tidak ada kebutuhan. Nah, kalau tidak ada kebutuhan di sekolah induk, otomatis teman-teman harus berupaya, teman-teman akan diperjuangkan oleh pemerintah untuk mendapatkan formasi di luar sekolah induk. Tapi persoalannya teman-teman wajib bersaing dengan pelamar yang lain. Logikanya seperti itu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi guru negeri yang tidak punya formasi di sekolah induknya itu sangat rentan juga sebenarnya teman-teman tidak lulus. Kemudian guru honorer negeri yang formasi kebutuhannya di sekolah di instansi itu sedikit. Artinya formasi yang dilamar oleh guru negeri ini itu tidak terlalu dibutuhkan di instansi, sehingga formasi yang diajukan Pemda itu sedikit. Itu sangat rawan tidak lulus menjadi ASN P3K. Tapi apapun itu teman-teman, itu baru bersifat prediksi. Segala sesuatunya masih bisa terjadi, dan saya doakan semoga teman-teman bisa lulus. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.